Halo semuanya, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Nah, jadi pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang rasio trigonometri. Jadi, kalau kita ngomongin tentang rasio trigonometri, rasio itu artinya perbandingan. Dan trigonometri itu adalah bahasa yang diambil dari bahasa Yunani. Jadi trigonon dan metron. Nah, trigonon itu apa? Trigonon itu artinya 3 buah sudut. Metron itu artinya pengukuran. Jadi kalau kita ngomongin rasio trigonometri itu artinya kita ngomongin tentang mengukur. Nah, mengukur perbandingan dari 3 buah sudut. Nah, 3 buah sudut ini adalah sebuah bidang. Nah, bidang apa itu? Bidang segitiga. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang pengukuran sebuah bidang, nah, jadi bidang yang paling sederhana itu bisa kita katakan bahwa bidang yang paling sederhana itu adalah bidang segitiga. Jadi mau itu segi empat itu kalau kita bagi dua misalnya gitu ya. Nah, kalau kita bagi dua dia sama besar misalnya gitu ya. Nah, itu akan membuat sebuah segitiga gitu. Atau misalnya segi 8 misalnya ya. Nah, segi 8 itu kalau kita pecah-pecah lah dia, pecah-pecah ke bidang yang paling kecil, pasti bidang yang paling kecil itu adalah bidang segitiga. Nah, itulah dia mengapa trigonometri ini sangat merupakan dasar dari pengukuran sebuah bidang. Oke, kalau tadi kalian sudah melihat beberapa contoh fungsi dan kegunaan dari trigonometri, jadi banyak banget ya nak ya. Ada di bagian fisika, geografi, terus menentukan arah. Nah, jadi salah satunya nih kalau misalnya kita bisa lihat di ocarina ya. Nah, kita lihat kincir raksasa gitu yang muter-muter itu. Jadi sebenarnya pembuatan kincir raksasa itu juga adalah salah satu penerapan dari trigonometri. Nah, ini juga nih trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang segitiga. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah rasio atau perbandingan trigonometri dasar. Jadi kalau kita ngomongin trigonometri itu kita nggak akan lepas dari segitiga, dan satu lagi kita nggak akan lepas dari yang namanya sudut. Nah, ini ya, rasio trigonometri dasar merupakan nilai perbandingan antar rusuk segitiga siku-siku yang berkaitan dengan sudut. Nah, kenapa sih Bu kita pakai segitiga siku-siku? Karena segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang paling sederhana. Jadi contohnya gini deh, kalian kalau dikasih dulu ya waktu SD, pasti pernah ditanya, luas segitiga itu apa? Oh, luas segitiga itu setengah alas kali tinggi misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nih dikasih sebuah segitiga sama sisi misalnya gitu ya, kalian dikasih tahu sebuah alasnya nih, dikasih tahu alasnya. Nah, kalian otomatis tetap harus mencari tinggi gitu ya nak ya. Kalian tetap harus cari tingginya. Nah, tapi kalau kalian udah dikasih tahu yang namanya segitiga siku-siku, nah, kita udah tahu alas, kita juga udah tahu tinggi. Nah, jadi makanya segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang paling sederhana. Nah, itulah alasan mengapa untuk trigonometri dasar itu kita menggunakan segitiga siku-siku. Atau sekalipun, nah, kita pakailah sebuah segitiga sembarang. Nah, alasnya itu kita bisa cari. Tingginya itu pasti kita bisa cari dengan menggunakan titik puncaknya itu ya, titik berat dari titik puncaknya ke alas. Nah, itulah si tingginya. Nah, makanya segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang paling sederhana yang digunakan untuk trigonometri dasar. Oke, untuk menuliskan sudut. Nah, untuk menuliskan sudut ini ada banyak. Nah, di sini Ibu pakainya theta. Jadi kita bisa aja pakai alfa,
beta, theta. Ya, jadi kayak ada kayak 0 tapi dicoret, nah itulah si theta. Nah, bisa aja kita menuliskan sudut dengan menggunakan alfa, beta, theta. Atau bisa jadi kalian nanti disuguhkan sebuah sudut dengan menggunakan huruf. Nah, misalnya huruf A. Nah, sudut itu menggunakan huruf besar. A, B, C, sampai dengan Z. Nah, itu dia lambang-lambang sebuah sudut, itu bisa kita gunakan si alfa, beta, theta, atau gamma. Atau kita menggunakan huruf. Nah, kalau huruf, kita pakai huruf kapital. Oke, nah untuk trigonometri dasar, itu ada 6. Jadi ada yang namanya sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, untuk penulisannya itu kita bisa, kalau sinus itu kita pakainya sin. Kalau kosinus biasanya ditulis kos. Kalau tangen, nah ini nih, tangen ini bisa ditulis tan atau juga TG. Tangen theta misalnya gitu. Nah, TG theta itu artinya tangan. Kalau kotangen itu ditulis kotan atau cot atau CTG. Nah, kotangen theta. Kalau sekan, nah ditulis sek theta. Kalau kosekan, nah kosek theta atau CSC theta. Nah, gitu. Nah, kira-kira untuk penulisan dari trigonometri dasar. Oke, kita lanjut ke perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, ini dia, Ibu minta kalian untuk mengingat kembali rumus Pitagoras. Nah, jadi kalau di sini Ibu pakainya R ya, Nak ya. Jadi R itu apa? R itu adalah sisi miring atau sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi kalau sisi miring kan rumusnya R kuadrat sama dengan X pangkat 2. Nah, di sini X pangkat 2 itu apa? X pangkat 2 itu, oke, beginiin aja ya. R itu adalah sisi miring. Nah, sisi miring sebuah segitiga siku-siku ya. Kalau X kuadrat itu yang mana? Nah, ini nih. Yang 0 ke Q atau O ke Q. Nah, X kuadrat itu adalah sisi alas. Kalau Y kuadrat itu yang mana? Nah, ini dia Y. Nah, atau biasanya kita sebutnya sisi tegak ya. Tegak, kalau ada alas ada tegak. Nah, ini dia. Jadi kalau sisi miring itu alas kuadrat plus tegak kuadrat. Nah, kalau alas kuadrat rumusnya apa? Nah, sisi terpanjang dikurangi sisi tegak. Gitu. Jadi, kalau tegak kuadrat apa rumusnya? Nah, sisi terpanjang dikurangi alasnya. Jadi, khusus untuk sisi miring, nah, khusus untuk sisi miring aja nih yang dijumlahkan. Selebihnya dikurangin. Nah, sisi terpanjang dikurang, sisi terpanjang dikurang. Kalau yang ditanyanya sisi terpanjang, baru ditambah. Gitu ya, Nak ya? Oke, untuk formula dasar perbandingan trigonometri nih. Nah, ini Ibu minta kalian untuk menghafal, karena yang namanya formula dasar, nah ini kalau misalnya kalian nggak bisa, atau tidak menghafal, atau tidak hafal-hafal juga, ini sampai kalian nanti ke kelas 12, ini kan akan terus dipakai ya, Nah ya. Jadi kalau sampai di kelas 12, ini bakalan kesulitan, Nah. Jadi Ibu minta untuk kalian menghafal formula dasar dari perbandingan trigonometri ini. Nah, jadi untuk rumus dari sin, nah sin itu sin demi, cos sami, tan desa. Maksudnya demi, sami, desa. Ini maksudnya dibagi gitu ya, Nah, de ini apa sih? Oke, Ibu gambarkan nih sebuah segitiga siku-siku nih, misalnya ya. Ada segitiga siku-siku di sini. Jadi, inilah dia sudutnya. Nah, misalnya sudut ini kita sebutlah dia sebagai sudut alfa misalnya gitu ya. Oh, di sini ngomonginnya theta ya. Oke, theta. Nah, de itu adalah sisi yang berada di depan sudut. De itu artinya depan. Jadi sisi
yang berada di depan sudut. Nah, mana yang ada di depan sudut? Nah, ini kan sudut nih. Mana sisi yang ada di depan sudut? Nah, ini dia. Nah, inilah side. Oke? Oke. Nah, mi yang mana? Mi itu artinya miring. Nah, berarti cari sisi yang miring. Nah, sisi yang miring itu cuma satu. Nah, mana tuh yang miring? Nah, ini dia. Mi. Oke. Terus ada lagi satu lagi, kosami katanya. Nah, sa ini apa artinya? Nah, sa itu artinya samping. Kalau kita udah tahu depan, udah tahu miring, berarti sisanya lah si samping. Nah, ini dia, samping. Oke, nanti kita akan masuk ke soal untuk menentukan mana miring, depan, samping ya, Nak ya. Nah, ini untuk pengetahuan dasar dulu. Jadi, kalau sin theta atau sin sebuah sudut, itu rumusnya adalah depan per miring. Nah, sisi depan bagi sisi miring. Kalau cos sisi samping dibagi sisi miring. Nah, kan agak lama ya kalau ngafalin kayak gitu ya. Makanya tadi Ibu bilangnya kalau sin demi, kos kosami, tan desa. Kalau kosek itu adalah kebalikan dari sin. Nah, kalau sin itu demi, nah kosek itu kebalikannya, mide. Nah, makanya dituliskan kalau kosek itu sama dengan 1/sin, artinya kebalikan dari si sin. Oke, kalau kos sebelumnya sami, nah sekan ini adalah kebalikannya dari si kos. Sami kan? Nah, kalau sekan jadi misah, makanya dituliskan sekan itu adalah 1/cos, yang artinya kebalikan dari si kos. Nah, tan desa. Nah, depan, samping. Berarti kalau kotangan itu artinya kebalikan dari si tangan. Nah, kalau sebelumnya desa, nah kotan ini kan kebalikannya, jadi sade. Makanya kita tulisnya kotangan itu sama dengan 1/tan. Nah, begitu dia kira-kira ya, Nak ya. Kita masuk deh ke satu contoh soal. Misalnya nih, Ibu punya yang di tengah ini aja yang kita pakai ya. Ada sudut A, B, dan C. Siku-siku di C. Oke. Sekarang Ibu taruh kayak gini. Nah, sudut A. Kira-kira mana depan sudut A? Nah, berarti kalau depan sudut A, nah, depan. Berarti sisi depan sudut A yang mana? Nah, ini dia sisi depannya. Si BC. Nah, gitu. Terus de samping lagi. Nah, samping sudut A yang mana? Oke, sebelum kita tahu samping, kita harus tahu dulu miringnya sudut A itu yang mana. Nah, kalau gitu, ini ya, Ibu tulis dulu nih, de. Nah, miring itu adalah sisi terpanjang. Sisi terpanjang itu pasti berhadapan dengan sudut paling besar. Nah, sudut paling besar itu siapa di sini? Sudut siku-siku. Nah, si 90 derajat, berarti ini yang si miring. Nah, jadi miringnya itu apa? A, B. Nah, ini miringnya. Berarti samping itu ada sisanya. Inilah sisa. Si A, C. Gitu ya, Nak. Nah, ini dia. Kan A nih, sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini punya sisi paling panjang. Nah, ini dia nih. Sudut siku-siku ini punya sudut paling panjang. Mi. Sisi paling panjang maksud Ibu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke materi berikutnya.